Rasulullah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam rangkaian kajian tentang akidah. Memang nawaitu dari awalnya membaca kitab, tapi sebagaimana yang saya sampaikan ketika masuk di momen-momen tertentu, maka insya Allah saya akan bahas tema-tema tertentu itu. Sebagaimana yang lalu tentang pemilu kita sudah bahas, maka bulan Desember bulan penuh dengan penuh dengan jebakan, maka saya sudah menyiapkan tema Yesus dan Natal dalam Islam. Cuman karena waktu kita singkat, tadi udah saya cicil bahas Yesusnya di Masjid Jageran. Sekarang kita bahas Natalnya. Tapi resume atau singkatnya tentang tema Yesus tadi itu disebutkan dalam banyak ayat di dalam Alkitab dan juga di dalam Al-Quran. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalau mereka itu orang biasa, yang tidak ada hal yang kemudian menyebabkan harus diposisikan sebagai Tuhan. Bahkan ketika ada yang mengatakan diangkat Tuhan karena nggak punya bapa, maka Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Imran ayat 59, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Permisalan penciptaan Isa itu kayak permisalan penciptaan Adam. Khalaqahu min turab, Adam tak ciptakan sama lemah, tsumma qala kun fayakun. Kemudian aku ucapkan atau Allah ucapkan, firmankan, jadilah, maka jadilah. Logikanya nek mergoran duwe bapak terus jadi Tuhan, harusnya Adam sing nanti pak orang ibu luwe sakti, luwe hebat gitu kan. Tapi faktanya Adam tak pernah menjadi Tuhan. Kemudian Nabi Isa sendiri juga mengatakan bahwasanya, apakah engkau wahai Isa mengatakan kepada manusia jika aku dan ibuku sebagai Tuhan? Isa mengatakan subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Aku enggak pernah ya Allah maha suci Engkau, aku enggak pernah mengucapkan kalimat yang seperti itu. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi Isa dan ibunya bahwasanya mereka qad khalat min qablihi rusul, sama dengan nabi-nabi yang lalu. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya orang yang jujur. Karena orang Yahudi itu menuduh yang namanya Maryam ini pernah berzina sehingga hamillah Isa al-Masih. Orang Islam nggak boleh mengatakan seperti itu. Kemudian Allah menegaskan karena yang kulani to'am, dua orang ini makan makanan. Orang kalau udah makan itu berarti nek telat makan apa Pak? Duwe. Nek kok kan mangan sosok ya diare bareng gitu kan. Nah, maka itu menunjukkan sifat kemanusiaan. Maka ketika kita lihat ya, di dalam Alkitab ternyata dikatakan tentang makan dan Tuhan makan ini, dikatakan dalam Matius 21 pas ayat yang ke-18, Yesus mengutuk pohon ara, maka pada pagi-pagi hari dalam perjalanan ke kota, Yesus merasa lapar. Kemudian pada Yohanes juga dikatakan, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal, maka murid-murid berkata kepadanya, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Berarti membutuhkan makan. Kemudian soal lahir dan melahirkan, maka dikatakan pada Lukas, misalnya Maria itu bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Berarti memang yang namanya Isa itu dilahirkan dari seorang wanita. Tapi Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan, tidak pernah menjadi orang tua siapapun dan juga bukan anak siapapun. Kemudian dikatakan lagi pada Quran surat Maryam, maka nalillahi ayyatakhidha min walad, enggak pantas Allah itu punya anak. Pada surat Al-An'am ayat 101 juga dikatakan anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu shahibah. Bagaimana mungkin Allah itu punya anak padahal Allah enggak pernah punya istri. Jadi Allah enggak punya anak, enggak punya istri, dan bukan anak siapa-siapa dan bukan bapaknya siapapun. Kemudian Allah menegaskan wa yundirul ladzina qalu takhadallahu walada pada Quran surat Al-Kahfi. Allah mengingatkan pada orang-orang yang mengatakan kalau Allah itu punya anak, malah bihi min ilmi walali abaihi. Kalian enggak punya ilmu tentang itu, bapakmu juga. Artinya apa yang kamu yakini enggak di atas ilmu, tapi di atas kekeliruan. Kemudian kaburat kalimat dan takhruju min afwahihim,
sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terucap dengan mulut mereka, yaquluna illa kadziba. Tidak lain tidak bukan yang diucapkan itu adalah sebuah kedustaan. Dan ayat-ayat yang semisal banyak, makan dan minum juga sama. Kemudian tidur, dikatakan pada Injil Lukas Yesus tidur. Kemudian dikatakan pada Injil Matius Yesus juga tidur. Kemudian pada Injil Markus juga dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur. Nah tidur berarti apa? Nah tidur berarti apa? Jadi kan sareng berarti apa? Ngantuk toh. Ngantuk mergo kesel, leren gitu kan. Tapi Allah menyatakan apa tentang dirinya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu adalah Rabb yang berhak, tidak ada Rabb yang selain Dia yang berhak disembah. Kemudian yang al-hayyu, yang kekal, hidup terus, al-qayyum, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Nah, karena hidup terus dan terus-menerus ngurusi makhluk, itu nek umpama itu manusia, artinya jenengan melek terus mesti yo kesel, atau urusan terus, raleran mesti yo kesel. Akhirnya nanti ngantuk, tapi Allah enggak, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tuh enggak ngantuk, karena enggak ngantuk ya enggak tidur. Sehingga sifat ngantuk dan tidur itu murni punya manusia, bukan rububiyah Allah. Makanya Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tapi Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Kita juga bisa melihat sami, kita juga bisa mendengar, bisa. Tapi mendengar kita dan Allah beda, melihat kita dan Allah beda. Dengan kemarin saya ketemu sama bapak-bapak pun sepuh. Kalau wastani nggih tesih napa pandangannya tesih permono terus ngobrol gitu. Kulo niki anu tak tensine dhuwur. Saking dhuwure retina kula dicoplok. Kula lagi kaget. Retinanya sampai coplok gitu. Nah, artinya manusia itu nggih makin tua makin kabur pandangannya. Bahkan ngapunten ada yang sampai retinanya coplok, ada yang katarak, ada yang tiba-tiba nggak bisa melihat gitu. Nah, maka di sini Allah menyatakan enggak ngantuk dan enggak tidur. Sedangkan di dalam Yohanes dikatakan Yesus itu letih, maka dia minta minum. Matius juga dikatakan dia lapar dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mau perlu sebutkan banyak dan panjang. Inti dari semua itu dalam bab Yesus dalam Islam itu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat ini Al-Anbiya ayat 25. Allah mengatakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa, tidaklah wahai Muhammad kami utus seorang rasul pun sebelum kamu. Dari dalam pelajaran kitab Minhajul Muslim yang saya sampaikan tentang Masjid Sumber Istiqlal, itu disebutkan bahwasanya Allah pernah mengutus para nabi sebanyak 124.000. Kemudian mengutus para rasul 313. Nah niku kula bar maos niku kula mikir terus panjang jalan sampai akhirnya bisa terjawab minggu depannya. Kenapa Allah utus sedemikian banyak dan kita hanya diminta untuk kenal atau tahu atau minimal tahu krungu lah ya, 25 tok. Kok enggak 100 atau 120 tapi kok cuma 25 dari sekian ratus ribu. Ternyata jawaban ini bahwasanya Allah mengatakan tidaklah wahai Muhammad tak utus rasul sebelum kamu illa nuhi ilaihi, kecuali tak wahyukan kepadanya annahu, bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Dan kemudian fa'budun, sembahlah aku. Nah, ayat ini statement tegas dan keras dari Allah Subhanahu wa taala kalau Allah itu sudah mendeklarasikan sebagai satu-satunya ilah yang boleh disembah oleh manusia, dan selainnya kita ingkari, artinya kita orang Islam, mereka ya sakarepe lah, kita orang Islam, kita punya syahadat la ilaha illallah, itu rukunnya yang pertama. La ilaha itu artinya an-nafyu, kita tiadakan ilah selain Allah, kita tidak mengakui ilah selain Allah. Kemudian illallahnya, la ilaha illallah, itu namanya al-isbat, kita tetapkan ilah yang boleh disembah ya cuma Allah. Makanya Abu Thalib itu kan ngomong niku megah, padahal nek di logika ngomong tok niku berarti sudah dianggap masuk Islam, nanti bisa selamat dari api neraka. Tapi karena dia paham maksud omongan itu apa, maka dia pilih nggak ngomong daripada ngomong.
Adapun sebagian kaum muslimin di kita hari ini, ngapunten tiap hari mungkin mengucapkan kalimat itu, tapi pas dompetnya hilang ya tetap nang dukun, dodolan rapayu ya tetap boleh pesugihan. Padahal kalau mengilmui kalimat itu gak akan pernah dia datang ke sana. Nah kembali ke sini, Allah dengan tegas mengatakan semua nabi itu punya wahyu kalimat yang sama, annahu la ilaha illa ana fa'budu. Bahwasanya ilah yang berada sembah itu ya aku sembah aku. Nah kalimat ini Pak, ini fundamental akidah. Ini bisa menanyakan kepada saudara jenengan, tetangga jenengan, teman jenengan, atau siapapun yang beragama ini, beragama Nasrani, tanyakan. Golek nosa ayat ya, sing munine padha kaya surat Al-Anbiya ayat selawe. Bahwasanya Tuhanku Allah mengatakan tidak ada ilah selain aku, sembah aku. Nah nek ada kalimat itu di dalam Alkitab, nanti memang WA tanpa aku forward tanpa mengulo itu surat apa, ayat berapa, di kitab mana. Nah mungkin tak kayak ide sak yuto Pak. Wau kalau ngomong enten malah ten jagaran enten sing nambahin 10 yuto. Karena ini fundamental akidah Pak. Jadi enggak ada gitu. Tapi nek dengan menyopo silakan gitu ya. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kita lanjut sekarang di Natalan ya, kita ngomongin Natalan. Bentar. Natalan. Jadi kita mana itu Yesus, anak Tuhan, Natal, toleransi. Tadi 4. Jadi halaman ini itu sampai 163. Ini dengan langsung di tengah. Jadi itu tipe Natalan ini. Nah, Natal itu kalau dari sisi bahasa artinya lahir. Nah, maksud Natal itu adalah hari kelahiran dari yang dipertuhan oleh mereka, yaitu Isa Al-Masih atau yang disebut juga dengan Yesus. Nah, sebagaimana tadi fundamental akidah ketuhanannya nggak ada ayatnya satupun di situ, nggak ada satupun di dalam Alkitab yang menyebutkan seperti itu tadi. Sekali lagi seperti itu, tapi yang menyebutkan kalimat yang lain tapi dimaknai. Jadi multi tafsir sehingga disimpulkan itu, ya, itu ada. Tapi kemudian yang kalimatnya seperti itu, gak enak ilah selain aku sembah aku, kalimatnya gitu, itu gak ada. Tapi kalimatnya aku Bapa dan Roh Kudus satu, terus itu ditafsirkan Trinitas, itu ada kayak gitu. Tapi dalam konteks yang sama kayak tadi gak ada. Nah maka Natalan juga sama. Mereka sepakat untuk merayakan kelahirannya di tanggal 25, tapi satu ayat pun nggak ada. Artinya kalau nanti dengan tanya gitu kan, dah boleh dong, nanti enek kakek edit saito, nyerah kenapa saya ketuto, nyerah apa? Nanti enek, insya Allah nggak ada. Gitu. Nah, sedangkan disebutkan justru yang sebaliknya pada Lukas 2 ayat 8 dikatakan bahwasanya di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Jadi dalam ayat ini disebutkan kalau penggembala pedus menggembalakan pedusnya di malam hari. Pertanyaannya Pak, kenapa kambingnya digembalakan di malam hari? Kenapa Pak? Pak, ngawur apa Pak? Ben ketok ngene jenengan boten ngantuk. Napa Pak Gun? Bengi-bengi kok yo ketok, digembalakan malam tetap ora ketok. Napa Pak? Ngawur boten napa? Mas, kenapa Mas? Delik. Ngomong gembalakan kan delik ora. Gembalakan disebar kena ketok, anu kedah akeh. Kenapa Pak? Karena musimnya musim panas Pak. Jadi digembalakan pada malam hari karena pagi sampai siang itu panas. Jadi kan lah, buat pilih sampun kata sing pun nate umroh nopo haji loh. Nek siang lah panas banget nih loh. Panas 50 derajat ngangon pedus ini sama sinten sing kuat. Ya pilih ning omah turu gitu kan. Ya, Mas Dalu nembe medal ngangon pedus. Nah, itulah kebiasaan orang-orang Arab, orang-orang Budun itu seperti itu gitu kan. Nah malam hari kan silir gitu ya. Angone banyak kados nek ten mriki kan boten tandus nggih. Niku biasane nek jaman biyen sing ten
tapi niku nek dalu pas padang bulan napa Pak? Medal napa Pak? Cilungan itu cah cilik-cilik. Jadi dene sawah ning sawah macul bengi-bengi. Awane pilih ning omah tuku. Sing cerita kok kula iki zaman biyen kamu karo mbahmu ana padang bulan kok ning sawah macul. Bener? Bapak kami ngoten. Artinya dalam kondisi malam itu ketika siangnya panas dan malam suruh kerja panas istirahat. Nah maka disebutkan bahwasanya kelahiran beliau itu justru di musim panas. Tapi yang jenengan lihat hari ini dengan semua ornamennya seolah-olah di musim dingin, salju di sana gitu kan. Terus parah meleh ya, wit napa niku? Wit cemoro, kan mriko ora ono. Boten pinus napa-napa boten wonten gitu loh. Nah, ayat itu ternyata sinkron dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran Maryam ayat 22 sampai 25. Fahamalathu fambadat maka Maryam itu mengandung lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat makanan kosian, tempat yang jauh. Kenapa? Karena dia malu gitu. Karena malu. Yang manusiawi gitu, artinya benar-benar gak punya suami kok hamil, dan manusia pada waktu itu yo benar-benar pakai logika mereka. Jadi wong tenang di bojo ya berarti wong itu ora bener ngoten. Nah itulah orang-orang Yahudi. Kemudian dikatakan faja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah. Kemudian dia merasakan rasa sakit akan melahirkan dan memaksanya untuk bersandar di pangkal pohon kurma. Jadi di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya dia tidak di bawah pohon cemara tapi di bawah pohon kurma. Nah, kemudian dikatakan apa? Qalat ya laitani mitu qabla hada wa qad kuntu nasiyan mansiya. Wahai, alangkah baiknya kalau sekiranya aku sebelum proses kelahiran ini aku mati sisan wae rapopo, dan aku menjadi sesuatu yang nasiyan mansiya, yang tidak diingat dan terlupakan oleh manusia. Karena manusia pada waktu itu benar-benar mulutnya itu luar biasa, menghinanya itu luar biasa, sampai seorang Maryam yang hatinya lembut karena sering beribadah pada Allah itu sampai ya coro ngomong boten wong iman wis stres lah. Mungkin ngapunten mungkin wis edan, tapi karena beliau punya iman maka beliau bertahan tapi dalam kondisi kesedihan yang seperti ini diutarakan. Kemudian fanadahu min tahtiha Allah tahzani. Kemudian ada yang menyeru dari tempat di bawah, tempat yang rendah. Artinya Maryamnya dari tempat yang agak tinggi, yaitu jangan bersedih hati. Jangan bersedih hati. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyau wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Maka Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jadi dia berada di bawah pohon kurma, terus ini sore enten kalian cilik. Jadi pohon kurma itu tinggi makame, kan kurma ini kan di sini kan karbohidrat, gula segala macam. Makanya orang-orang dulu sampai Ibunda Aisyah pernah mengatakan, jadi Nabi itu jangan dengan bayangkan sugih atau dengan buatan Nabi Muhammad itu, sampai Nabi Ibunda Aisyah mengatakan kami itu pernah sebulan dapur buatan ngebul dan yang dimakan cuma kurma beberapa butir. Kemudian dalam hadis yang lain pernah didatangi oleh seorang wanita bawa anak 2 perempuan. Ibunda Aisyah itu ngasih kurma boten sekilo, Pak. Sitok tok. Wis sitok karo mboke iki didum loro karo anake. Mboke ra kumanan. Itu menunjukkan bahwasanya ampun kehidupan kita hari ini masih lebih baik secara ekonomi, secara kesejahteraan dibandingkan Nabi Muhammad SAW pada zaman itu. Nah, maka ternyata Ibunda Maryam juga sama. Beliau kemudian dikatakan oleh Allah, "Tuh, ning ngisor wit kurma, ngisormu kuwi enek kalen cilik, nggo ngombe kurmane nggo mangan." Tapi kan kurma kan gede wite, Pak, sak meter-meter. Terus dhuwur minimal nggih 20-an meter. Nah niku pripun wong weteng bobot gede ajeng lahiran weteng tuwa kok kon mangan kurma. Menek, lha mboten saged kita wae sing ora meteng, nek kula meteng. Pasti lembung. Kita wae ra iso kok menek kok apalagi perempuan gitu kan. Maka Allah mengatakan apa? Wa husi ilaika bijidin nakhlah tusakit alaiki rutoban janiyah, goyangkan mangkal pohon
pohon itu ke arahmu, saya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi kurma pada waktu itu, pada zaman ketika Isa mau lahir itu posisinya di atas sudah matang, digoyang iso rontok. Padahal niku nek tenang wit kurma niku mboten enten critane wong Arab ngupek kurma kok digoyang wong mboten enten, rata-rata menek. Niki mirip dengan ayat ketika Musa alaihissalam berlari meninggalkan Fir'aun bersama dengan orang-orang Bani Israel sudah di depan lautan. Maka Bani Israel meremehkan Musa, terus piye iki? Mbok kon mlayu saka Fir'aun. Padahal urip ning kono panganan cemepak, senajan awake dhewe mung dadi budak wis ra apa-apa, nek kan panganan cemepak sak pirang-pirang. Saiki tekan kene piye? Akhirnya Musa mengetokkan tongkat dan kemudian Allah membelahkan lautan. Pertanyaannya Pak, apakah Musa harus mengetuk tongkat baru Allah kemudian membelahkan lautan atau tidak? Apakah Allah nggak sanggup membelah lautan kalau Musa nggak mengetukkan tongkat? Sanggup nggak Pak? Sanggup. Begitu pula kenapa kok Maryam sebenarnya tanpa menggoyangkan pohon kurma bisa aja tiba-tiba kurma itu medhuk aja lho. Sret dan medhuk aja lho. Ning ngarepe gitu. Saged toh. Tapi kenapa Allah menginginkan Musa itu ngetuk tongkat? Kenapa Allah menginginkan Maryam itu gerok kurma? Karena Allah ingin kita sebagai manusia itu ikhtiar dulu. Dan ikhtiar ae boten usah ngoyo. Makanya jenengan ngampun tenek ningali enten piyayi metu esuk nganti bengi direwangi ra salat, alah entuke paling yo piro to. Nganti retek rupane kaya ngoten nika gitu kan. Makanya jenengan nek gatek atau perhatikan hal-hal kayak gitu. Kita itu sebenarnya diminta untuk ikhtiar sekedhik aja, enggak usah banyak-banyak, tapi pas wayah ibadah. Pas wayah salat. Insya Allah pitulungan itu wonten dan akan selalu datang kepada orang-orang yang bertakwa. Makanya di sini musimnya berarti musim kurma. Musim kurma matang itu biasanya di musim panas. Jadi ayat yang di Alkitab dengan ayat yang di Al-Quran itu klop. Artinya kalau memang ngapunten mau merayakan kelahirannya ya kudune ya pas bulan-bulan Juli, Agustus, September, dan 3 bulan itu ten musim niku, buatan pas Desember niku musim dingin. Nah, terus Desember kuwi kok songkongan dunia gitu lah. Maka ternyata ketika kita lihat di beberapa buku-buku termasuk ensiklopedia Katolik edisi yang ke-1911, ini ngomong nyomot-nyomot dari istilah internet, dikatakan bahasa Inggrisnya Christmas was not among the earliest festival of church. Natal itu bukan di antara upacara-upacara awal gereja. The first evidence of the feast is from Egypt. Justru perayaan pada tanggal itu ditemukan bukti awalnya yaitu di Mesir. Yaitu apa? Pagan customs centering around the January calendar gravitated to Christmas. Yaitu pada waktu itu orang-orang menyembah berhala yang pada jatuh pada bulan Januari dan kemudian dijadikan hari kelahiran. Singkat cerita, bukti sejarah peradaban manusia menunjukkan adanya orang-orang yang sedang mencari Tuhan yang rata temu akhirnya nyembah matahari. Nah matahari ini ku diklaim duwe anaknya lahir tanggal selawe. Nah maka ketika Kristen pada abad yang ketiga itu belum ada perayaan kelahiran Isa, yang ada perayaan meninggalnya Isa. Artinya setelah proses penyaliban. Nah begitu kemudian masuk di abad keempat, mereka mau masuk ke arah Eropa masih dalam kegelapan. Nah di sana kemudian sudah bertemu dengan kultur yang sudah mapan, yaitu ambil tanggal selawe dieneke acara perayaan kelahiran anak dewa matahari tanggal selawe. Gelalah Eropa itu pas tanggal selawe Desember salju, wit cemoro atau wit pinus tadi, rusak kutub. Nah, akhirnya digawelah di situ dikatakan Yesus ki yo anak Tuhan, lahirnya yo podo. Berarti di matahari sembah kuwi yo iki jane. Akhirnya mereka mulailah masuk Kristen dan dimulailah itu
perkembangan Kristen yang sangat masif di Eropa pada zaman itu dan bersatu di atas agama yang sama yaitu Katolik Roma. Kemudian dalam perjalanan ini perang salib, saya lupa pada pastor yang keberapa itu wis kentekan dana lawan wong Islam. Mergone orang-orang yang ini mencari hidup, orang Islam mencari mati, orang petuk, orang temu gitu kan. Yang terjadi kentekan modal, akhirnya pastornya mengeluarkan surat namanya indulgensia, surat pengampunan dosa. Sapa sing pengen diampuni dosane, tuku iki bentuke surat sertifikat nek kowe diampuni dosamu. Iki mirip kados wong napa Pak? Tangga jenengan lho kula lho. Ngono kuwi modelane gitu kan. Nah, maka begitu dibeli lah sing iso nuku sinten wong sugih-sugih. Akhirnya wong ra duwene berontak dimulai dengan Martin Luther King ya. Akhirnya jadilah Kristen Protestan. Larilah mereka ke Inggris, diterima oleh kerajaan Inggris, berkembang di sana. Gitu Pak ceritanya. Maka itu perjalanan. Nah, yang mana perjalanan itu harusnya kita pahami dan kemudian menjadi kesyukuran pada diri kita. Makanya surat Al-Kafirun itu menegaskan posisi kita. Kita itu Muslim, mereka bukan. Sehingga kita akan beribadah sesuai ibadah kita dan kita tidak akan beribadah apa yang mereka sembah. Jadi nggak boleh mencampur adukan. Kemudian pada surat Al-Ikhlas menegaskan bahwasanya Allah itu esa, tidak berbilang, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan bukan anak siapapun. Sehingga kalau itu bukan anak siapapun, maka kita juga boleh ikut-ikutan mengucapkan begitu. Misal contoh ini, kalau pakai wah di sini mau mbak tua, aku nggak bisa. Tiba-tiba enten canom atau umur-umuran 17-18 gitu kan, terus ngomong kan garwane Pak Agung, Bu, kula niku nggih anake Pak Agung, kinten-kinten garwane Pak Agung seneng napa ngamuk, nesu. Maka ketika kita sudah tahu dasar yang jelas yang kuat, kalau kemudian Allah itu esa, tiba-tiba Allah sudah anak, sajanya kita itu andal, sajanya gitu loh. Tapi apa toleransi dalam Islam? Nabi mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah loh. Jadi Islam ini luar biasa. Jadi sebagai sebuah agama dengan doktrin yang seperti itu, diperintahkan untuk mengesahkan Tuhan sedemikian rupa, mengesahkan Allah sedemikian rupa. Kok enak sing melecehkan, kita itu diminta untuk apa? Sapa wonge sing miloro wong kafir yang ada di negeri yang damai, maka enggak akan mencium bau surga. Kita itu sungguh menghormati mereka dalam beribadah. Nih, penghormatannya nggih ampun nabrak pager, ampun kemudian terus melu misa, terus gawe tentang RT-nya namakan ini biasanya enten gawe spanduk gitu kan. Enggak usah gitu kan. Enggak usah. Jadi ketika mereka kemudian menjalankan ibadahnya, lakukan judukum baliatin, silakan, itu wilayah enggak tak ganggu. Nek ganggu malah Nabi mengatakan kita enggak akan mencium bau surga, berarti enggak boleh diganggunya. Maka bahkan dalam hadis yang lain dikatakan ana khosmuhu yaumil qiyamah, aku menjadi lawannya nanti di hari kiamat. Malah tambah kering tidak duel, tidak perang dengan Nabi ya. Siapa yang mau? Enggak mau lah ya. Kita pengen bareng Nabi, dekat dengan beliau, kemudian mendapat syafaat beliau kan gitu, bukan malah jadi musuhnya gitu kan. Nah, maka yang harus kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mencampur adukan agama, tapi di sisi lain kita diperintahkan untuk menghormati mereka. Nah, dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Quran surat Al-Furqan, ini bagi jaminan Pak Agung. Ini hati rampung iso suwi banget ya. Ya, iso rampung wah tenane. Gen Pak Agung dhewe wae. Pada Quran surat Al-Furqan ayat 72, termasuk ciri ibadur rahman, hamba Allah Ar-Rahman, walladzina la yasjuduna zura wa idza maru billahi maru kirama, yaitu orang yang tidak menyaksikan azur. Nah, salah satu tafsir dari kata azur itu adalah peribadatan orang-orang di luar Islam. Jadi ibadur rahman, disebut ibadur rahman, hamba Allah Ar-Rahman, itu tidak pernah hadir dalam perayaan ibadah orang lain. Makanya ada kisah-kisah yang menarik. Ini sebagai penutup malam ya, kisah-kisah ini. Ini apa ya istilahnya? Kisah-kisah ini keluar dari orang-orang hebat umat ini. Yang pertama, Ibnu Abdul Hakam bercerita bahwa Nabi SAW pernah mengutus
Hatib bin Abi Balta'ah untuk mengirim surat ke Raja Mesir yang namanya Mau-Qaukis. Nama Mesirnya apa ya? Jadi ini tulisannya Mau-Qaukis. Nah, raja itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Hatib bin Abi Balta'ah, bagaimana kondisi peperangan antara Nabi kalian bersama dengan atau melawan musuhnya? Perangnya Nabi buar musuhnya piye? Menang sopo? Si Hatib kemudian menjawab, peperangan yang terjadi di antara mereka gantian menang. Kadang Nabi menang, kadang Nabi kalah. Kan ngoten toh? Perang Uhud Nabi menang atau kalah? Kalah. Perang Badar menang atau kalah? Menang. Ngoten toh? Nah, kemudian Raja Mesir ini kemaki ngomong, mosok seorang Nabi kalah. Mosok seorang Nabi kalah. Rumangsane nek Nabi kudu menang, ra itu kalah. Niku nggih logika manusia kayak tadi lho. Nggih. Meteng tadi lucu, logikane berarti wong racito. Tapi kan kalau kita pakai kayak gitu terus akhirnya nanti berarti apa bener kudu sugih kan ngono terus nanti gitu. Maka enggak selalu gitu, enggak selalu Nabi itu menang gitu. Nah, maka Hatib bin Abi Balta'ah ini pinter. Oh, Nabi kudu menang toh. Oh iya no, Nabi kudu menang. Ya saiki tak tekoki. Enek kuwi wong meyakini nek Tuhan kuwi mati terus disalib iki. Wah, sing responnya. Nabi kok enek sing kalah gitu kan. Mosok kami kudu menang gitu. Nah, maka Hatib bin mengatakan kepada kaisar itu, "Loh, ada loh Tuhan yang mati disalib. Dong mboten jenengan?" Ya tak wis wengi tenan iki Pak. Maksud gue kudune kopi. Mau ditokke teh apa kopi. Nanti rampok. Jadi dia berharap Nabi itu selalu menang. Lah Hatib bin Abi Balta'ah lho, Tuhan kowe kalah lho disalib lho. Kudune kan ora disalib to sapa sing iso nyalib Tuhan iki sapa. Ngoten lho. Ya termasuk niki mboten enten lurahe to, cobi lurahe beto mriki digeret kok ya enek sing wani kan ngoten lho logikane ngoten lho. Dan ternyata dia pun terdiam. Kemudian perdebatan diskusi yang kedua. Orang lain lagi, kalau tadi sama Raja Mesir, ini sama Raja Romawi. Al-Qadi Al-Bakillani. Dikisahkan dalam kitab Fabi Hudahum tadi. Ada seorang Raja Romawi yang mengirim surat kepada Khalifah pada waktu itu dan minta dikirim seorang ulama untuk dipertemukan dengan pendeta Nasrani untuk berdebat. Lalu Khalifah mengutus Al-Qadi Al-Bakillani. Mangkat. Namanya seorang ulama disuruh Khalifah mangkat. Bismillah. Sampai di negeri sana, semua telah disiapkan dan debat juga sudah mau dilakukan di depan raja. Cuman protokolernya ya bahwasanya siapapun yang menghadap raja dia harus sujud dulu untuk raja. Nah, zaman dulu orang itu kalau diangkat jadi hakim, qadhi, itu mesti ulama, jadi ngerti segala macam hukum dari mulai hukum ilmu akidah, fikih, tafsir, hadis, kemudian balaghah, nahwu, sharaf, semua ngerti. Jadi benar-benar ulamanya umat pada waktu itu karena raja juga nggak pengen jadi orang dolim, tentu raja yang baik ya, nggak pengen jadi orang dolim, harus ulamanya yang dijadikan. Nah, saat ini jadi hakim yang penting SH, gitu kan. Kalau anak sing wani piro ya, aku ya wani gitu kan, akhirnya ngelumpuhin dia kayak diangkat gitu kan. Karena 3 piro-piro rumangsa kurang, itu jenenge menungso ngoten niku. Nah, kembali ke sini. Protokolernya ngoten niku. Nah, Pak Qadhi niki, Pak Hakim niki Al-Bakillani enggak mau. Dan dia justru dianggap menghina raja. Tapi Pak Hakim ini merasa itu menghina Allah. Nah, ngoten. Jadi ada dua rasa yang berbeda. Pihak protokoler nek kowe wegah sujud, kowe iki menghina raja. Pihak Pak Hakim, aku mau sujud ning gone selainnya Allah, aku ya mau, berarti aku menghormati yang lain lebih Allah, itu berarti menghina Tuhan, aku enggak mau gitu. Maka Al-Bakillani pun ngomong, padahal pun teko gone satu mangkat atau kon sujud itu akidah lho Pak. Berarti nek cara wong saiki sujud kayak dia 2 juta mangkat. Zaman dulu wis diutus mangkat adoh, goro-goro sujud megah, dia pilih ngomong nek ngono aku mau ketemu, tak mulih wae gitu. Nah, maka ini disampaikan ke raja. Rajane terus tetap pengen supaya wong kuwi teko mrene gitu kan.
sini gitu. Nah tapi wong Romawi pada waktu itu nggak pengen kalah pinter kalau si Al-Qadhi Al-Baqilani ini. Akhirnya apa Pak? Akhirnya pintu ini kok didesain kayak wong Jawa niku cendek supaya mungkin nek mlebu berangkat. Cendek itu dedek banget. Jadi kan nek ten pendopo, bar pendopo ten rumah tengah niku lho, nganten blok tengah enten pintune cilik niku lho. Lah mungkin kita wonten niku buka bobos karepe ngono. Nah, yang terjadi niki Pak Hakim niki namanya seorang ulama, ilmune sak pirang-pirang niku mesti nggih mboten wong bodoh gitu. Akhirnya dia sadar nek iki wah iki mesti ora bener iki. Kita tak buka ora gelem ya aku berangkat mlebu kono. Akhirnya yang terjadi napa? Pak Hakim niki mlebune mundur wae. Pokoke dhisik Pak. Dadi mboten sirahe. Iki nek ora wong pinter nek ora ulama ora ngono. Ayo mlebu. Ani piro? Angkat. Nah, Hakim sakniki mangkat itu. Nah, terus cerita belum selesai. Wis kalah sik kok, mosok dadak-dadani lawang wis ora. Pokoke ceritane mlebu. Masuk di dalam. Al-Baqilani mulai bicara. Wahai bapak-bapak pendeta, kabar jenengan pripun? Kabar keluarga jenengan pripun? Ini ceritanya zaman dulu Romawi itu masih bersatu di atas agama Katolik, ya Katolik Roma, maka itu menjadi pusat daripada Romawi yang nanti akhirnya berpindah ke Bizantium yang ada di Suriah hari ini, gitu kan, yang nanti akhirnya diusir pada masa Khalifah Umar gitu. Nah, jadi pastore atau pendetanya kan jumlah ya. Tadi jadi jangan dibayangkan pendeta Nasrani sekarang yang punya istri segala macam, sosok pendetanya perempuan juga sekarang gitu kan. Nah, maka sini katakan Pak Pendeta, kabar jenengan pripun, kabar keluarga jenengan pripun, kabar anak jenengan pripun, kabar bojo jenengan pripun gitu. Wah, rajane langsung menatap Pak Hakim ini karo rotok nesu. Kowe iki piye to? Wong dikon Khalifah rene untuk menanggapi tantangan debat tok, malah teko kabare pasturmu. Karepmu piye? Apa ora enek ulama selain kowe to? Kok ketoke kowe iki ra berkualitas ngono lho, kita-kita ngoten gitu. Nah, Pak Hakim ini teko, lho piye to? Apa aku teko on pi salah gitu kan? Apa pertanyaan saya itu salah? Nah ini kita lawan. Nah, siap, alhamdulillah. Soalnya kalau pun manis. Nah, kemudian Pak Rajo ini ngomong, loh, iki wis dingerteni masyarakat kabeh. Nek sing jenenge pendeta kene kuwi ora nikah, otomatis ya ora duwe anak, ya ora duwe bojo. Lah ngopo dadak kok tekoki kabare anak karo bojo gitu kan. Nah, Pak Hakim ini wis mlebu jebakan nih. Tekoki meneh gitu. Oke. Pertanyaanku, Pak Rojo, lah ngopo ora nikah pendeta-pendeta? Nah, akhirnya Pak Rojo ini ngomong, yo ben mereka itu suci dari sifat kemanusiaan, dari hubungan suami istri, suci dari urusan anak dan istri. Nah, terus dalam riwayat lain dikatakan karena nikah itu kotor, nah, mereka tersucikan dari beranak dan beristri. Nah, terus akhirnya Pak Qadhi Hakim ini Al-Baqilani mengatakan tanazzahunahu an hadza wala tanazzahunallah anis sahibati wal walad. Kamu Rojo iso mensucikan manusia atau menganggap manusia itu suci ketika dia enggak nikah dan enggak punya anak. Ngopo kowe ra mensucikan Gusti Allah dari punya anak dan punya bojo? Coba mikir. Ini di wong cerdas, kalau enggak ya enggak tekan semua. Artinya gini loh, logika dasar itu harusnya itu bisa diterima dengan mudah. Ini dari ngomong ke dalil sak pirang-pirang ya. Artinya hari ini ketika jenengan ketemu ngapunten, pastor, suster, pranika gitu kan, akhirnya dimetengi pastore gitu. Kasus ten NTT dimetengi pisan, terus diaborsi dikubur ning sebelah napa gerejane, terus dimetengi meneh kepindo, terus diaborsi meneh ten niku. Sing ketelu napa nggih? Niku karepe si sustere wegah aborsi wis sampe pensiun wae dadi suster. Makin tak openi anak iki pastore ra trimo dipateni kabeh. Dilekoni niku dihukum mati. Tapi pun dieksekusi nomor mboten katos.
Ya memang sih kasus urusan wanita ini dalam dunia perpustakaan ya kata gitu. Ustadz mencabuli santrinya ya kata gitu. Cuman maksud saya gini, dalam Islam itu kan laki-laki itu kan tidak dikatakan suci nek orang nikah, justru nek orang nikah itu kan dikatakan napa tuh. Bikin normal orang atau jadi gitu. Nah, maka normalnya orang itu kan punya pasangan gitu, normalnya orang gitu kan. Nah, maka dalam hal ini beliau kemudian mengatakan, nek kamu bisa mensucikan orang karena nggak punya anak dan nggak punya istri, bilang kok Allah kok enggak kok gitu kan. Lanjut Pak, ketiga terjadi diskusi antara seorang pendeta pada diskusi konsultasi via online dengan pesertanya. Nah kita sebut nama pendeta itu Pak Petrus, dan kemudian pemirsa. Pak Petrus ditanya, Pendeta Petrus di sini, silakan Anda menyampaikan pertanyaan. Kata pemirsanya, apakah Anda mengagungkan lambang salib, artinya gantung ke salib? Kemudian Pak Petrus mengatakan, iya benar. Memang ada apa? Pemirsanya kemudian mengatakan, tidak. Saya cuma melihat aja kalau ada lambang salib di tayangan Anda, apakah Anda juga memakainya? Kemudian beliau tanya lagi, apakah Anda mengagungkan lambang salib itu? Kata Pak Petrus, ya, kurang lebih seperti itu. Maka pemirsa itu pun bertanya, berarti andai Tuhan Anda itu mati di kursi listrik, apakah yang akan jenengan gantungkan itu kursi listrik dan akan memakai kalung kursi listrik? Artinya gini Pak, pada waktu itu, pada zaman itu, disalib itu termasuk hukuman extraordinary crime. Jadi hukuman karena kasus yang di luar kebiasaan, luar biasa. Nah, pertama, ketika dikatakan Tuhan kok dihukum dengan cara seperti itu sebenarnya sudah sebuah penghinaan yang luar biasa. Kemudian cara beliau matinya juga gendong kayu salib itu dan kemudian didoni sepanjang jalan itu juga perendahan yang luar biasa. Kemudian sampai kemudian digantung di tiang salib, itu kan sebenarnya perlambang atau persimbolan itu sebuah kondisi yang sangat tidak baik gitu loh. Kudune loh, nah itu gak baik. Kudune kan orang tinggi, ini malah tinggi gitu. Logikanya itu kan tempat di mana beliau dihukum dengan hukuman yang tidak normal atau di luar umumnya hukuman. Tapi kok tetap di situ, itu dunia nggak dipakai. Itu sama dengan gini. Sekarang sengewangi bangsa Israel itu sinten? Amerika kemudian apa? Kristen. Padahal yang memfitnah Raja Romawi dengan mengatakan bahwasanya ini ada nabi palsu yang menawarkan diri sebagai utusan, yang akhirnya beliau terfitnah dan kemudian disalib. Walaupun dalam Islam kita meyakini yang disalib orang lain, bukan Isa gitu kan. Tapi secara proses ini orang Yahudi menjadi kompornya pada waktu itu. Kudune loh ya. Nek kita mencermati sejarah kudune Amerika itu kudune hanya orang Yahudi, tapi malah orang malah diopeni gitu kan, aneh ini. Logikanya kan nggak masuk sebenarnya. Ibaratnya ngapunten ada seorang anak bapaknya pernah dibunuh sama seorang gitu kan, terus dia suruh berteman sama pembunuh bapaknya itu megah gitu kan. Walaupun rakyatnya nggak balas tapi kan megah gitu mestinya. Tapi ya itulah politik internasional gitu yang sudah nggak pakai logika ya kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diskusi lagi berikutnya. Pak Petrus lagi dengan pemirsanya. Pak Petrus, ada pertanyaan untuk Anda, kata pemirsanya. Pertanyaannya apa? Kata pemirsanya, mengapa Yesus disalib? Pak Petrus kemudian mengatakan, untuk menebus dosa semua manusia. Kemudian pemirsanya mengatakan, apakah Yesus juga akan menebus dosa orang Yahudi yang membunuhnya? Maksudnya yang memfitnah dia. Pak Petrus menang. Akhirnya kemudian jawab, yoyolah manusia kok. Terus akhirnya pemirsanya tanya lagi, dan nek dosane wong Islam Tuhan ini nebus orang ragil jawab. Ini menunjukkan kondisi yang tidak fair, tidak adil. Artinya kalau memang menebus dosa seluruh manusia, ngapain mereka minta kita pindah agama? Harus mengirim misionaris, harus kemudian awake agama. Kan dijarke aja lah wis ben wong Islam wis ben Islam, wong wis diampuni karo Tuhan. Umpama salah gitu loh. Artinya keyakinan dia kan kita salah gitu kan. Kita ini orang sesat, tiba-tiba kita sesat gitu. Kenapa harus dadak bocah lebur? Kudune kan jarno ae wong Tuhan wis ngampuni. Tapi ya itulah akidah. Kalau nggak jelas nih akhirnya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari semua yang saya sampaikan ini kesimpulannya ada dua ayat yang tadi saya jadikan catatan bahwasanya tidak ada satupun statement
di dalam Alkitab tentang statement Isa Al-Masih yang menyatakan aku Tuhan sembah laku itu nggak ada. Kemudian yang kedua tentang tanggal 25 itu juga nggak ada. Ketika dua hal yang menjadi fundamental dalam agama ini aja nggak ketemu dasarnya di dalam kitab sucinya, terus piye gitu loh, terus gimana gitu. Wong jenengan aja nek tuku motor orang duwe STNK atau BPKB ini nggak ada aja jenengan wis bingung. Ning di STNK-ne BPKB ini ning di tak bayar lunas kok STNK-ne ra dikeke gitu kan, atau beli menapa perumahan yang baru dikapling-kapling terus dibayar setengah tapi sertifikatnya urung dikeke mergo urung dipecah. Jenengan kan bingung. Nah, harusnya urusan dunia aja kita bisa sedemikian ketat mengecek, harusnya urusan akidah kita juga harus ngecek sedemikian rupa. Ketika fundamental fondasi agamanya aja sudah nggak ada, maka bagaimana halnya kita bisa menegakkan keimanan di atas itu kosong. Makanya panjenengan dalam sehari 17 kali dimulai dengan mensyukuri hidayah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian panjenengan memuji Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim yang telah memilih jenengan untuk mendapat hidayah itu. Kemudian jenengan juga menyatakan maliki yaumiddin, bahwasanya keimanan jenengan ini akan jenengan bawa mati sampai di akhirat, karena akhirat itu nanti punyanya Allah, gak ada lagi dekengan. Artinya kalau mereka orang-orang non muslim ini hari ini mungkin dalam posisi di atas angin dengan teknologinya, dengan senjatanya, seorang usah digagas, seorang usah dipedulikan, karena nanti maliki yaumiddin, iman itu yang akan dipertanyakan, bukan soal di dunia dulu kamu sudah bisa apa enggak, tapi lebih kepada keimanan kita. Kemudian kita dalam rangka untuk menuju ke sini dengan akidah yang lurus, kita minta ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu? Nabi dan para sahabatnya. Dan ketika kita lihat Nabi dan para sahabatnya di awal datangnya Islam, mereka dalam kondisi nggak punya, sebagian aja yang kaya, tapi hampir mayoritasnya kebanyakan itu nggak punya. Nah, kemudian kita meminta lagi, bukan jalan siapa? Ghairil maghdub. Al-maghdub ini siapa? Al-Yahudi, orang-orang Yahudi. Kemudian waladhdallin, dan bukan jalan orang yang sesat, ini jalan orang Nasrani. Kenapa Yahudi dikatakan maghdub? Karena dia punya ilmunya rabigo. Adapun ad-dhalin, dia nggak punya ilmu. Tadi itu loh, akidah dasarnya dua ini nggak enak dalilnya belas. Tapi mereka semangat banget dalam ibadah, semangat banget dalam tawa-tawa, semangat banget dalam dakwah, semangat banget dalam menyebarkan misi-misi mereka itu. Tapi tidak di atas ini. Makanya dua hal ini ketika jenengan hayati, jenengan tidak bersama mereka, tapi jenengan berdiri sendiri dengan akidah yang benar mengikuti Nabi dan para sahabatnya, itu yang pernah saya sampaikan di sini, panjenengan bersama dengan jamaah ma'ana wa ashabi, yaitu aku yang mana kalian bersama aku dan para sahabatku. Jadi jamaah itu jamaah di atas sunnah, bukan jamaah yang ning kula niko itu. Ya, enten yang ajeng ngejak rame, mboten enten kula pamit. Monggo Pak D. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa tidak ada dasar yang fundamental dalam teori lainnya. Tapi kenyataannya banyak makhluk yang utama kan mengakui bahwa tanggal 25 kaitannya. Dengan adanya perayaan itu berarti kan perayaan kelahiran Yesus itu sendiri. Sedangkan kita banyak umat Islam sendiri yang juga banyak merayakan bukan tapi kelahirannya. Bagaimana? Kelahirannya sinten? Kelahirannya diri sendiri. Oh, Allah ulang tahun. Iya. Jadi walaupun saya atau mungkin ustaz-ustaz yang lain atau mungkin ulama-ulama menjelaskan tentang ini, itu yang namanya orang Nasrani itu akan ada terus sampai hari kiamat. Jadi kiamat itu nggak akan terjadi sampai Dajjal muncul, dan Dajjal itu hanya akan mati di tangan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih turun, tugasnya membunuh Dajjal, bunuh babi, kemudian mematahkan salib, kemudian meluruskan umat-umat itu dari kesesatan. Ini menunjukkan sampai hari kiamat orang Yahudi dan Nasrani itu ada. Satu nih, artinya itu sudah sunatullah. Makanya dengan dakwah ini yang saya harapkan yang pertama adalah membentengi panjenengan. Soal orang di luar sana dalam artian mereka, yo nek gelem rumah alhamdulillah ora yo wis gitu kan. Ya, kemudian terkait dengan merayakan ulang tahun gitu kan, memang itu enggak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Sehingga idealnya memang enggak usah dirayakan. Karena kalau kita kembali kepada dalil, dikatakan Nabi SAW mantasab bahwa qaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan serupa dengan kaum itu.
Sehingga orang yang benar-benar tadi ingin berjamaah dengan Nabi dan nanti akan dipanggil di telaga Nabi SAW, Nabi mengatakan anak khorotukum alal haud, PKP tak tunggu di telogo. Kemudian ada sebagian yang terusir dan kemudian Nabi menangisi mereka, meminta itu, ya Allah itu umat saya. Kata Allah, kamu nggak tahu ma'ahda subhadaga, apa yang sudah diperbuat diada-adakan setelah kamu. Maka itu sebagian ulama berpendapat itu adalah mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Sehingga dalam hal kita harusnya kita cukupkan pada apa yang diatur oleh agama, dan yang dilakukan oleh agama lain kita nggak usah ikut-ikut. Nah, dalam konteks merayakan hari lahir, harusnya orang Islam nggak usah merayakan, karena itu bukan waktu untuk dirayakan, tapi justru waktu untuk dijadikan sebab untuk kita mengingat umur kita itu berkurang, bukan malah bertambah dalam artian wah panjang umurnya panjang. Boten, niku justru mendekati kematian kita ini. Cepat atau lambat itu genah mendekati, maka yang terbaik nggak usah dilakukan. Maka dalam konteks ulang tahun itu minimal itu amal itu nggak akan dapat pahala sama sekali. Kemudian yang kedua lebih parah lagi, bisa berpotensi masuk dalam wilayah bid'ah mungkar, bid'ah yang mungkar. Jadi nggak usah dirayakan sama sekali. Sematan ugi dari kelahiran Nabi SAW juga nggak pernah dirayakan oleh para sahabat gitu. Jadi yang terbaik ya nggak usah kemudian dirayakan. Betul ya Pak? Itu pendapat saya atas apa yang saya pahami dari yang saya pelajari. Artinya kalau panjenengan mungkin bertanya ke ustaz lain jawabannya benten gitu, itu tanggung jawab beliau lah gitu. Dan saya dari dulu soal ulang tahun itu memang nggak pernah merayakan, dan karena saya meyakini itu bukan budaya kita, bukan bukan ajaran kita. Jadi kita juga nggak perlu merayakan. Justru yang ada, setiap kita bertambah umur harusnya kita mengingat kalau kita itu makin dekat dengan mati, bukan kemudian bertambah dalam artian bakal panjang umurnya itu enggak. Bisa jadi baru ulang tahun mati ngeten, atau mungkin saat ulang tahun malah mati ngeten gitu. Katen. Wonten malih? Ini terkait ucapan Natal itu biasanya kan ada di polemik ini ya. Nggih. Ada yang itu ada yang tidak. Hanya itu toleransi, namun demikian itu kan itu bukan apa ya, kita kan ya kalau mengucapkan berarti mengakui kan. Semua ini gimana? Jadi kalau kemudian kita mengatakan ada polemik atau khilafiyah, itu sebenarnya kalau kita tarik ke generasi-generasi awal itu bukan khilafiyah. Jadi nggak ada para sahabat satupun yang mengucapkan itu, nggak ada para sahabat satupun yang sholat di gereja, nggak ada. Para tabiin juga nggak ada, tabiin juga nggak ada. Yang ada ya baru orang-orang kekinian ini, mungkin 50 atau anggaplah 100 tahun belakang inilah, di mana orang-orang ngapunten, orang-orang Islam wis kesel dadi wong Islam, iki kon mlebu agama liya wegah. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang sering disebut di Al-Qur'an sebagai yastaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, menjual agama Allah, ayat Allah dengan harga yang murah gitu. Jadi pengen mendapatkan citra. Makanya saya mungkin pernah sampaikan di sini tuh, ada seorang profesor guru besar UIN Jogja, tadi lupa namanya, bikin jurnal Pak. Jurnalnya menyebutkan bahwasannya Islam datang untuk menegasi eksklusivisme orang Yahudi dan Nasrani pada waktu itu. Artinya menurut dia sejarah membuktikan kalau Nabi itu datang tidak dalam rangka untuk membumi hanguskan mereka, tapi dalam rangka untuk menyatakan nek kowe iki ojo eksklusif. Aku piye duwe ajaran, kita ini sama gitu. Maka harusnya umat Islam itu juga yang sekarang ini nggak boleh eksklusif. Karena eksklusifisme mengajarkan radikalisme memunculkan terorisme, gitu kesimpulannya. Sehingga agama semua itu sama. Ya, itu kan keliru. Yang benar gimana? Ya ini akidah kita, kalau Islam itu yang benar, selain Islam itu yang salah. Tapi apakah kita setelah meyakini itu kita disuruh radikal? Boten, justru kita disuruh apa tadi oleh Nabi? Jangan sakiti mereka. Nek nganti mbok piloro, ora bakal nganggo anggone surga. Anggone surga ora kecil apa meneh? Napa? Lebu kan gitu. Ini menunjukkan kita itu enggak, kalau belajar dengan benar enggak bakal radikal. Tapi kalau ngapunten, saya ngajari salah, ojo kok ning wong kafir, ning padha-padha wong Islame dikafirke gitu. Ya mboten. Nah, nggih karo sing kula ngono meneh. Jenengan padha Islame ora bayate dikafirke kok gitu kan. Apa meneh napa beda wong agama jelas tambah ngoten. Makanya kalau orang itu belajar yang benar merujuk pada kitab-kitab ulama, itu nggak ada khilafiyah ulama dulu ya tentang mengucapkan selamat Natal, nggak ada. Makanya selevel ampun dan Buya Hamka terima di penjara, goro-goro pegah berfatwa bolehnya mengucapkan itu gitu kan.
Makanya itu akidah, sekali lagi akidah. Bahkan tadi loh Al-Baqillani tadi yang bungkuk kok wegah pilih mundur gitu kan. Padahal rajane wis belan-belani gawe ke lawang cilik gitu kan. Logikane kepaksa kayak kudu mlebu bungkuk gitu. Tapi beliau emoh gitu kan, pilih mundur. Ini pentingnya ilmu, pentingnya mengilmui, kemudian pentingnya meyakini dan kemudian kita mengaplikasikan. Artinya gini, aplikasinya juga nggak boleh serampangan. Jadi misal mentang-mentang kita meyakini benar, terus mungkin tanggone sing non muslim mau kobongan terus kita malah juga bensin, nggak boleh gitu, nggak boleh. Atau tanggone non muslim tiba tengah rumah kita dimuk, wah kayak kan Pak Petrus kayak mau bene mati lah wis, nggak boleh Pak, tetap kudu ditulung Pak. Ojo kok menungso lah kucing kecemplung kalen aja kita suruh nulung. Bahkan jangan mungkin saya yakin pernah dengar semua hadis tentang seorang dan pelacur yang menyelamatkan apa? Anjing loh, bukan uang loh, anjing. Anjing yang kemudian ilernya aja najis itu aja kalau diselamatkan orangnya kemudian diampuni oleh Allah. Artinya Islam yang benar tuh ngoten niku. Jadi kalau ada yang merumuskan nek kowe eksklusif meyakini Islam dengan keras seperti itu, kowe dadine radikal terus dadine teroris salah guys. Wong luput kadoan gitu. Makanya tadi loh saya bahasakan itu orang-orang yang pengen nyari duit, orang-orang yang menjual keimanan akidah yang benar dengan secuil secercah dunia gitu. Sampai ngapunten melih gitu, sampai gundule Pak Paus nanti diambung gitu. Ya, artinya gini loh, kita menghormati dia cukup dengan salaman, ora usah diambung segala macam. Itu udah berlebihan ya menurut saya, udah berlebihan. Ampun nek Pak Paus diambung nek ketemu tokoh ulamae wong panditone wong ten India menika dianu sikile. Ampun, artinya kita harus ngerti itu akidah itu sebelah mana. Salaman nggak apa-apa kita sama orang non muslim nggak apa-apa. Ya gini wow gitu loh. Gini wow artinya kan ada hal-hal yang mustahil yang harus dilakukan itu tadi. Wonten malih Pak cekap. Ibu. Kita diberi makanan. Kejadian. Jadi dia sebelum ada acara ritual itu gimana? Nah itu konteksnya apa sih? Kalau memang konteksnya dalam Natalan gitu dengan mungkin karena masih satu keluarga, ada yang satu pasangan itu dia masak-masak, nanti ke depannya ya mungkin untuk ritual Natalan. Tapi kita diberikannya sebelum acara itu. Jadi selama makanannya itu makanan yang dengan yakin halal dan kemudian tidak dalam rangka ibadah itu, artinya nggak ada tulisannya, nggak ada tulisannya Merry Christmas atau apa, nah itu nggak apa-apa. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi itu sebelum wafat. Nabi itu sebelum wafat kan gerahnya Nabi itu karena diracun. Siapa yang meracun? Orang Yahudi. Orang Yahudi memberikan daging kambing yang sudah diracun. Nah Nabi sebagai Nabi nek anggo rumuse raja Mesir mau, kudune kan mesti kayak ngerti. Nah ternyata dikasih tahu malaikat setelah dicopot. Itu sudah menjadi sunatullah dan Nabi harus meninggal dalam kondisi sakit. Nah disebabkan itulah kemudian beliau sakit 14 hari kemudian meninggal. Nah jadi itu menjadi dalil bolehnya kita menerima hadiah dari orang non muslim selama itu jelas halal dan tidak terkait dengan perayaan agama mereka gitu. Jadi nek memang jenengan dikasih hadiah monggo jelas niku panganan halal. Tapi kan ada dalam rangka itu nah kita nggak boleh menerima ataupun kalau pakai wong jenengan topo ning kayak wong liya. Jadi kita nggak istilahnya apa ya? Nggak plong lah kalau kita terima itu nggak bagus gitu. Tapi kalau sembelihannya kok boleh? Pripun Mas? Sembelihannya tak boleh. Sembelihan orang ahli kitab itu dalam Islam itu ada khilaf ulama. Kalau mereka kemudian meyakini adanya Allah itu boleh gitu kan. Makanya mereka masih dalam menyembelih itu masih menyebut nama Allah menurut beberapa kitab fikih. Nah, sehingga ada sebagian ulama yang membolehkan sembelihan mereka. Dalilnya ada tentang itu, termasuk menikahkan anak laki-laki dengan perempuan ahli kitab itu sebagian ulama membolehkan. Kenapa? Karena anak ini didasarkan ke bapak. Nah bapak yang tanggung jawab atas anak ini normalnya gitu. Nah tapi yang terjadi pernikahan kayak gitu kadang itu sing lanang kesetir karo sing wedok, akhirnya sing wedok pindah agama, akhirnya itu juga
apa istilahnya tidak dilonggarkan gitu kan. Mendingan tetap nyari orang beriman. Nah, sembelihannya kalau memang itu yang disembelih barang-barang yang halal, artinya ayam, kambing dan seterusnya, ya kalau memang kepepet ya boleh dengan dahar itu. Nah, yang nggak boleh itu orang-orang musyrik. Jadi dalam kasus ini kalau nate ten Jepang, dan Jepang ini kan secara agama ini mereka itu kan nggak jelas gitu. Jadi begitu lahir mereka itu agamanya Shinto. Terus nanti nek hidup niku melu perayaan Nasrani, yo Natalan, yo tahun baru segala macam gitu. Mungkin nek mati Buddha gitu kan. Jadi 3. Nah, terus 3 cerita lah pas kula mriko niku ngejak atau dijak bos yang ngerti fikih lah gitu. Lah kula sing waktu niku blank gitu. Mergo kaget ya orang tahun yang luar negeri gitu kan. Nah, terus singkat cerita, pikiran kula nggih mung simpel. Biasanya nek ten Solo anak kula nek njaluk mangan terkene McD ngoten niku to. Kula nggih ten mriku sing paling gampang wis McD ngono wae. Karena kan orang Jepang yang mangan babi segala macam. Nek McD kan ayam bukan babi. Nah, bos kula niku ngomong, "Lho Mas, kok kowe malah arep nek McD ki piye?" Lah emang pripun Pak? McD iki kan to Mas. Ayam to. Heeh. Nggih kula ngoten. Tapi kan iki wong Jepang kowe ngerti ora agamane apa? Lho, lha napa Pak? Terus dijelaskan niku wau. Oh, nggih to. Ya berarti ra etuk ya Pak. Ra etuk. Akhirnya kula maame nggih namung napa niku ten kados buka-buka pintu ngoten niku sego putih karo urang. Sego putih urang sosok ya tahu ngoten niku. Niku selama hampir 20 hari. Mulai-mulai kolesterolnya dhuwur. Jadi niku pengalaman kula gitu. Artinya ketika panjenengan ten Amerika, dengan ten Rusia, dengan ten negara-negara yang mayoritas Kristen, ya itu masih boleh dengan makan sembelihan mereka. Apalagi kalau di situ ada populasi orang-orang Yahudi, itu mereka punya istilah halal namanya kosher. Nah, nek jenengan mundut panganan-panganan sing nganggo logone kosher niku tambah ketat melih istilahnya kriteria penghalalannya mereka gitu. Artinya itu solusi dalam kondisi-kondisi yang terdesak. Tapi nek kados ten Indonesia, ngapunten misalnya nek Pak Petrus dodol ayam, terus enten Bu Fatimah nganggo jilbab dodol ayam. Ayo dilari sing Bu Fatimah raketan sekilone kacek 2000 ora apa-apa, ngoten nggih. Dadi nek kepepet ngoten. Dadi nek kondisi kepepet iku makan sembelihan orang ahli kitab itu enggak apa-apa. Tapi nek bukan ahli kitab, kados misalnya jenengan ten ngapunten ten Bali, jenengan lajeng mangan napa ayam napa? Niku mboten salah. Dengan catatan nek niku warunge mboten wong Islam. Tapi nek niku warung wong Islam kan sah. Padahal ten niku nek jenenge warung rata-rata sing duwe mboten Islam. Mboten Islam nggih mboten Kristen to. Mboten nggih. Kualitas orang Yahudi atau Nasrani sekarang dengan ahli kitab sekarang dengan dulu apakah? Ya itu tadi yang saya bilang. Itu tadi yang kemudian memunculkan khilafiyah ulama antara yang masih membolehkan dan melarang yang sekarang gitu loh. Jadi ayatnya itu ada dan tidak terhapus. Kalau boleh ini, kalau kok ya hafal ya, untuk ayat penting betulnya hafal. Jadi ayatnya itu enten gitu kan. Dan Quran surat Al-Maidah ayat 5, wa ta'amul ladzi na'utul kitab hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Makanan sembelihan orang ahli kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal bagi mereka. Ini ayat tidak dihapus, dengan ayat manapun tidak ada yang menghapus. Tapi tadi itu akhirnya ada sebagian ulama yang mengambil pendapat ketoknya sing saiki ra iso deh karena posisinya mereka ngene. Padahal sebenarnya sejak zaman Nabi mereka juga sudah mempertuhankan Isa Al-Masih. Orang Yahudi juga sudah mempertuhankan Uzair. Dan dalilnya apa? Ayatnya enten. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun salasa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu bagian dari Trinitas. Dan Trinitas itu mengatakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Tuhan Anak gitu loh. Nah, artinya perkataan itu sejak dulu pun enten. Nah, ayat ini juga ada.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini ulama yang berpendapat tetap boleh ya, bahwasanya orang ahli kitab sekarang sama dulu itu sama gitu. Nah, tapi ada ulama yang kemudian pengen hati-hati gitu. Makanya tadi saya bahasakan sebagai penghati-hati ketika memang ada pilihan yang muslim ke muslim. Tapi kalau kemudian nggak ada pilihan yang muslim, kados penjenengan misalkan pun ini Amerika segala macam, maka ketika itu mayoritas orang Yahudi atau Nasrani silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau jelas itu bukan Yahudi Nasrani kayak jenengan ten Cina, jenengan ten Korea, kan ini cah nom-nom kasih makan ten Korea atau barangkali putrane jenengan kasih makan Riko gitu, dikandani, ra etok mangan sembarangan Nduk gitu kan. Le Korea, Cina, pundi mele Jepang. Nah, niku negara-negara yang India yang tidak mayoritas ahli kitab, maka makan juga nggak boleh kita sembarangan, termasuk ten Bali. Jadi nek jenengan ten Bali niku entuke ya ngomong makan gedang gitu. Tempe entuk tempe. Tapi nek pun ayam, kambing gitu itu nggak boleh kalau bukan warungnya wong Islam nggih. Karena kalau nek ten Bali, kalau ten Bali lagi bisa tik. Niku nek warung senenge warunge wong wong niku Jawa atau wong Banyuwanginan niku. Madura wonten niku. Tapi nek pun judule niku ayam betutu, terus menu-menu Bali lah gitu. Nasi Bali, sate Bali ya hati-hati. Di Bali kok 354. Ribet? Bali banyak 354. 354 enten kudune. Enten ya aneh wong niku nek iso di semua tempat ada ini, ada DPD-nya. Perkataan cabang struktur dari atas sampai bawah. Ada lagi Pak, Bu, mboten enten. Cukup nggih? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka